Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuan Purba dengan NPM 2310073 dari kelas G mata kuliah Pengadilan HAM Internasional yang diampu oleh Ibu Esti Septianita SHMH. Di sini saya akan memenuhi tugas, maksudnya ujian akhir semester Pengadilan HAM Internasional di mana saya eh, tugaskan untuk menjelaskan genosida Rwanda tahun 1094. Nah, jadi kita mulai dari eh, judulnya. Jadi judulnya di sini adalah tentang genosida Rwanda tahun 1994. Nah, jadi latar belakang kasusnya adalah jadi genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling serius dalam sejarah kontemporer dalam waktu sekitar 100 hari. Nah, eh, atau, jadi dalam 100 hari itu ada kekerasan yang mengakibatkan sekitar 800.000 hingga 1 juta orang. Nah, jadi aksi pembantaian ini terutama ditujukan kepada kelompok etnis Tutsi serta kelompok Hutu moderat yang dianggap tidak sejalan dengan agenda politik kelompok Hutu ekstrim. Nah, jadi akhir konflik dari etnis di Rwanda ini tidak muncul secara mendadak, melainkan terbentuk melalui proses eh, sejarah yang panjang. Pada masa kolonial Belgia, kelompok Tutsi memperoleh kedudukan sosial dan politik yang lebih eh, tinggi dibandingkan etnis Hutu. Nah, jadi ketimpangan tersebut kemudian menimbulkan ketegangan sosial yang bersifat struktural dan berkembang menjadi persaingan politik berkepanjangan. Jadi pasca kemerdekaan Rwanda, kekuasaan politik berada di tangan mayoritas Hutu, sementara diskriminasi eh, terhadap etnis Tutsi tetap berlanjut termasuk dalam hal akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan partisipasi politik. Nah, jadi ketegangan semakin meningkat pada awal dekade tahun 1990-an, di mana Rwanda memasuki fase transisi politik. eh, Tekanan internasional mendorong dilakukannya rekonsiliasi etnis melalui Perjanjian Arusha pada tahun 1993, eh, yang bertujuan menciptakan pembagian kekuasaan antara pemerintah Rwanda yang didominasi Hutu dan kelompok pemberontak Rwandan Patriotic Front atau RPF yang sebagian besar terdiri dari etnis Tutsi. Nah, namun implementasi perjanjian tersebut gagal karena adanya penolakan dari kelompok eh, Hutu radikal yang memandang kompromi politik sebagai ancaman terhadap eh, stabilitas dan kekuasaan nasional. Nah, jadi situasi mencapai titik kritis pada tanggal 6 April 1994 ketika pesawat yang ditumpangi Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana ditembak jatuh. Nah, peristiwa ini menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan massal dalam waktu singkat. Milisi Hutu seperti Interahamwe dan Impuzamgi melakukan penguasaan wilayah dan melancarkan serangan terorganisir terhadap warga Tutsi. Nah, pembunuhan dilakukan secara brutal melalui penembakan, pembacokan dengan senjata tradisional seperti machete, penyiksaan, serta pembantaian di tempat-tempat umum termasuk di gereja. Jadi peran peran media propaganda khususnya radio, televisi libre des Mille Collines atau RTLM sebagai signifikan dalam mendorong terjadinya kekerasan melalui siaran radio. Nah, jadi netusisme digambarkan sebagai musuh bangsa dan dianalogikan sebagai kecoak yang harus dimusnahkan. Nah, media juga menyebutkan bahwa informasi mengenai lokasi persembunyian warga Tutsi serta menghasut masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembunuhan termasuk terhadap keluarga yang melakukan perkawinan lintas etnis. Selain itu, pembunuhan massal juga eh, Selain pembunuhan massal, genosida Rwanda juga ditandai praktik kekerasan seksual yang disistematis terhadap perempuan Tutsi. Tindakan tersebut tidak hanya bertujuan menyiksa secara fisik, tetapi juga dimaksudkan untuk menghancurkan identitas etnis melalui penderitaan psikologis dan dampak sosial jangka panjang. Anak-anak pun tidak luput dari kekerasan, terutama sebagai upaya mencegah keberlanjutan generasi Tutsi. Nah, peristiwa ini memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, yaitu adanya niat khusus untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui tindakan pembunuhan, penelitian berat, serta penciptaan kondisi kehidupan yang mengancam kelangsungan kelompok tersebut. Nah, genosida Rwanda selanjutnya menjadi dasar pembentukan mekanisme peradilan internasional melalui International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR.
Pengadilan ini berperan dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku utama, termasuk pejabat pemerintah, anggota milisi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran propaganda kebencian atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, jadi secara historis, tragedi Rwanda mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam mencegah dan menghentikan kekerasan massal meskipun tanda-tanda eskalasi konflik telah terlibat sejak dini. Nah, dari sudut pandang hukum internasional, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai tanggung jawab negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan genosida serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dan dari tindakan pemusnahan terencana dan sistematis. Nah, tadi kita dengar latar belakang kasusnya. Selanjutnya, apakah niat mensreya eh, untuk menghancurkan kelompok institusi secara keseluruhan atau sebagian? Nah, jadi eh, genosida mensyaratkan adanya niat khusus atau spesifik intent atau dolus spesialis untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu baik secara keseluruhan maupun sebagian besar. Dalam konteks Rwanda, niat khusus tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, sasaran korban. Nah, kelompok yang menjadi target utama adalah institusi serta kelompok Hutu moderat. Berbagai sumber menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan dilakukan secara terarah terhadap institusi, termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, pernyataan mengenai upaya untuk menghapuskan Tutsi dari muka bumi tercatat dalam berbagai analisis genosida Rwanda, di mana kelompok etnis Hutu secara eksplisit mengatakan kewajiban memusnahkan etnis Tutsi secara menyuruh. Yang kedua itu seruan pemusnahan, di mana ajakan untuk membasmi etnis Tutsi tidak hanya berasal dari kelompok milisi, tetapi juga disuarakan oleh aparat pemerintah serta partai elit politik yang menunjukkan keterlibatan struktur kekuasaan. Yang ketiga, pola dan waktu pelaksanaan di mana hanya dalam hitungan jam setelah terbunuhnya Presiden Habyarimana, pendirian pos pemeriksaan pembantaian terhadap warga sipil berlangsung secara luas dan terorganisir. Nah, jadi kecepatan serta skala mobilisasi ini mengindikasikan adanya perencanaan yang sebelumnya bukan reaksi spontan. Nah, berdasarkan pola serangan, pemilihan korban, dan penggunaan propaganda, dapat bukti kuat mengenai adanya dolus spesialis untuk menghancurkan institusi, baik secara total maupun dalam jumlah yang substansial. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Raphael Lemkin, pencetus istilah genosida yang menegaskan bahwa genosida ditujukan terhadap kelompok tertentu dan tidak hanya menyasar kehidupan manusia, tetapi juga keberlangsungan kelompok tersebut melalui praktis seperti sterilisasi, pemisahan keluarga, serta pemusnahan yang dilakukan secara sistematis. Nah, lanjut lagi ke selanjutnya. Ah, apakah tindakan pembunuhan, penganiayaan berat, dan pemerkosaan memenuhi unsur aktus reus genosida? Nah, jadi, eh, pasal 61 Roma menyebutkan bahwa genosida terdiri dari perbuatan seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, memaksakan kondisi kehidupan yang menyebabkan kehancuran fisik, tindakan mencegah kelahiran, dan memindahkan anak paksa. Nah, dalam genosida di Rwanda, berbagai tindakan tersebut dapat dibuktikan secara nyata, antara lain pembunuhan dalam skala besar. Jadi kekerasan selama kurang lebih dari 100 hari itu mengakibatkan kematian sekitar 800.000 hingga 1 juta orang. Yang kedua, penderitaan fisik dan mental yang berat. Korban mengalami penyiksaan, pemukulan, serta mutilasi sebelum dibunuh, termasuk tokoh penting seperti Perdana Menteri Agathe Uiliengiyama di Uliwi yang mana. Nah, yang ketiga pemerkosaan massal sebagai instrumen genosida. Nah, diperkirakan antara 150.000 hingga 200.000 perempuan Tutsi menjadi korban pemerkosaan baik sebelum dibunuh maupun dibiarkan hidup dengan trauma mendalam serta penyakit menular seperti seksual HIV atau AIDS. Selanjutnya, tindakan terhadap anak-anak. Nah, anak-anak juga menjadi sasaran pembunuhan massal dengan tujuan mencegah keberlanjutan generasi institusi yang merupakan bentuk penghambatan kelahiran dan kelangsungan kelompok. Nah, dengan demikian seluruh unsur fisik, biologis, dan psikologis sebagaimana diatur dalam pasal 61 Roma terpenuhi secara nyata dalam peristiwa genosida Rwanda. Dengan pandangan hukum internasional kontemporer juga menegaskan bahwa unsur actus reus tidak terbatas pada pembunuhan semata, melainkan mencakup tindakan lain seperti penciptaan kondisi hidup yang mematikan serta pemerkosaan sistematis sebagai bentuk menyebabkan penderitaan fisik yang eh, berat. Nah, lebih lanjut, Lemkin menekankan bahwa genosida juga mencakup tindakan pencegahan kelahiran, kontrasepsi paksa, serta pemisahan keluarga yang ditunjukkan untuk tujuan depopulasi. Selanjutnya kita bahas
bagaimana eh, peran propaganda dalam membuktikan genosida. Nah, jadi dalam fakta yang terjadi, Radio Television Libre de las Miles Colinas atau LTM berperan aktif menyebarkan narasi yaitu bahwa Tutsi adalah musuh negara, bahwa Tutsi harus dibumi hanguskan, bahwa membunuh Tutsi adalah tindakan berarti. Nah, Sobur menyebutkan bahwa RTLM ini menyebut Tutsi sebagai eh, Kokrakes atau memerintahkan warga untuk membasmi mereka dan bahkan menginformasi lokasi persembunyian orang Tutsi. Nah, jadi propaganda merupakan bagian dari pembuktian mensrea karena menunjukkan kehendak struktural dari pelaku untuk mendorong massa melakukan pemusnahan. Dalam teori hukum, dijelaskan bahwa ajakan untuk memenuhi berbasis kelompok merupakan pernyataan terbuka dari intensi pemusnahan atau express manifestation of chemical intent. Dalam perkara Prosukter, F. Nahimana, Brahara Yagi Wijaya, dan ini eh, yang melibatkan penyiaran RTLM ini, STR menyatakan bahwa propaganda kebencian yang mengarahkan publik untuk membunuh kelompok tertentu merupakan bentuk pemufakatan dalam genosida. Ini relevan karena pemimpin LTM dinyatakan bersalah atas perencanaan genosida, menghasut massa, dan memfasilitasi tindakan pembantaian. Selanjutnya kita bahas yurisdiksi ICTR. Nah, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan yurisdiksi kriminal dari ICTR. Statuta ICTR membuat ketentuan-ketentuan tentang genosida sebagai salah satu yurisdiksi materiae di dalam satu tatanya yang mengadopsi substansi yang diatur dalam Convention of Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Nah, kejahatan genosida diatur dalam pasal 2 Statuta ICTR. Adapun unsur tindakan yang digolongkan sebagai genosida dalam ICTR adalah perbuatan kriminalisasi lain yang terkait dengan tindakan genosida, yaitu persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan secara langsung di muka umum untuk melakukan genosida, percobaan eh, melakukan genosida dan penyertaan dalam genosida. Nah, konflik di Rwanda yang melatar belakangi pembentukan ICTR pada hakikatnya adalah konflik yang semata-mata bersifat domestik. Nah, satu statuta ICTR tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kompetensi untuk mengadili kasus kejahatan perang atau war crimes. Kendati pun demikian, pasal 1 statuta tersebut menentukan bahwa ICTR memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter eh, humaniter eh, internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda. Dalam Statuta ACTR, kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam pasal 3 yang secara lengkap menyebutkan pengadilan internasional untuk Rwanda harus mempunyai kekuasaan untuk mengadili orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berikut ketika berkomitmen sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan alasan nasional, politik, etnis, ras, agama, agama. Contohnya pembunuhan, permusnahan, pemberbudakan, deportasi, pemenjaraan, penyiksaan, memperkosa, penganiayaan atas dasar politik, ras, dan agama, serta tindakan manusiawi lainnya. Selanjutnya kita bahas konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Nah, jadi dalam perspektif hukum pidana internasional, tragedi Rwanda tahun 1994 ini eh, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan massal dilakukan secara luas dan terencana terhadap kelompok penduduk sipil tertentu, yakni institusi tadi. Nah, kekerasan tersebut tidak terbatas pada suatu daerah saja, melainkan terjadi di hampir seluruh wilayah Rwanda dengan pola serangan yang seragam dan terorganisasi. Nah, setelah itu mulai dari tingkat desa hingga melibatkan struktur pemerintahan pusat, kondisi ini mencerminkan terpenuhnya unsur meluas dan sistematis sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Lebih lanjut, kejahatan tersebut dilaksanakan melalui keterlibatan aparat negara, pembagian senjata kepada warga negara sipil, penyebaran luasan ujaran kebencian melalui media nasional, serta melaksanaan pembunuhan massal di lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan seperti gereja dan sekolah. Nah, fakta-fakta ini menegaskan bahwa kekerasan tersebut bukanlah tindakan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Nah, selain memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, peristiwa di Rwanda juga dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kenapa? Pada dasarnya genosida berlangsung terhadap konflik bersenjata milisi Hutu dan kelompok Rwanda Patriotic Front atau RPF yang menguasai eh,
sejumlah wilayah penting di Rwanda. Ber, konflik ini bersenjata non internasional ini menunjukkan adanya situasi perang yang menjadi prasyarat kejahatan perang bagaimana dimaksud dalam pasal 8 Statuta Roma. Dalam hal ini, terjadi berbagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional seperti pembunuhan warga sipil, eksekusi terhadap tahanan perang, serta terhadap fasilitas kemanusiaan, serta pemerkosaan massal yang digunakan sebagai alat kontrol politik dan psikologis. Nah, oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dilakukan dalam kerangka konflik internal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil dan kombatan yang tidak lagi berpartisipasi dalam pemusnahan. Maka unsur-unsur kejahatan perang terpenuhi secara nyata. Nah, selanjutnya kita bahas pertanggungjawaban hukum pelaku atau individual criminal responsibility. Nah, jadi peristiwa genosida Rwanda ini eh, dikaitkan dapat dikaji dengan mengkelompokkan pelaku dalam beberapa kategori. Yang pertama, pelaku langsung atau eksekutor di lapangan merupakan pihak yang secara nyata melakukan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, penyerangan dari rumah ke rumah, pembantaian terhadap anak-anak, pemerkosaan, serta penghancuran warga sipil. Nah, kelompok ini terdiri atas anggota milisi Intermawe dan Impuzagambi serta warga sipil yang dengan sengaja dilibatkan dalam pelaksanaan kekerasan tersebut. Yang kedua, pertanggungjawaban juga berada pada para komandan militer. Berdasarkan prinsip command responsibility, para komandan ini mengetahui terjadinya kejahatan namun gagal melakukan upaya pencegahan atau penindakan yang semestinya. Pejabat tinggi Garda Presiden Perwira VAR dalam komandan lapangan tidak hanya mengeluarkan perintah personal, tetapi juga menyediakan persenjataan serta menentukan lokasi terjadinya pembunuhan massal dengan adanya hubungan hierarkis dan kewenangan pengadilan yang mereka miliki. Para komandan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hmm. Yang terakhir, yang ketiga, tanggung jawab hukum juga melekat pada pejabat negara dan tokoh media yang secara tidak langsung memerintahkan serta mobilisasi masyarakat melalui propaganda. Para elit politik menyebarkan wacana bahwa institusi merupakan ancaman bagi negara dan harus dimusnahkan. Media, khususnya radio nasional, bahkan menyiarkan informasi mengenai tempat persembunyian warga Tutsi serta menyerukan secara terbuka tindakan pembunuhan. Dalam hukum pidana internasional, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai incitement to genocide atau penghasutan politik untuk melakukan genosida. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam genosida Rwanda bersifat berlapis, mencakup pelaku langsung, pemberi pemerintah, atau hingga aktor intelektual dalam keseluruhan kejahatan tersebut. Nah, kita bahas selanjutnya lagi tentang hambatan penuntutan perkara Rwanda. Nah, jadi hambatan dalam proses penuntutan kasus Rwanda ini tergolong besar, terutama karena peristiwa pembantaian terjadi sebelum berlakunya Statuta Roma, sehingga tidak dapat ditangani oleh mekanisme peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Keadaan ini eh, mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membentuk sebuah tribunal ad hoc yaitu ICTR. Meskipun lembaga peradilan tersebut telah didirikan, pelaksanaan penegakan hukum eh, tetap menghadapi berbagai kendala. Banyak alat bukti awal yang tidak dapat dikumpulkan karena pembantaian berlangsung selama 100 hari tanpa ada keterlibatan internasional yang memadai untuk mengamankan data dan dokumentasi. Selain itu, sejumlah pelaku eh, melarikan diri ke negara-negara seperti Burundi, Tanzania, dan Republik Demokratik Kongo. Nah, sehingga upaya penangkapan dan ekstradisi memerlukan proses panjang serta kerjasama antar negara. Nah, dari sisi sosial dan psikologis, sebagian besar saksi berada di dalam kondisi trauma mendalam akibat kehilangan anggota keluarga, mengal- serta mengalami kekerasan fisik maupun seksual, dan hidup sebagai pengungsi. Nah, situasi ini menyulitkan proses pemberian saksi dan menuntut adanya mekanisme perlindungan saksi yang memadai. Di samping itu, pergantian pemerintahan Rwanda setelah tragedi tersebut turut menimbulkan hambatan administratif dan yuridis dalam tahap penyelidikan awal. Nah, sistem tradisional mengalami kehancuran dan lembaga kehakiman berfungsi secara optimal dan kemampuan untuk memulihkan serta mengolah bukti sangat terbatas. Dengan demikian, hambatan penuntutan tidak hanya bersumber dari aspek hukum internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, keamanan nasional, keamanan kawasan, serta kondisi sosial para korban pasca tragedi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah genosida Rwanda merupakan kejahatan internasional yang sangat serius dan memenuhi seluruh unsur genosida sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana internasional. Nah,
Tragedi ini tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari konflik etnis berkepanjangan yang diperparah oleh warisan kolonial dan diskriminasi struktural, propaganda kebencian, serta keterlibatan aktif aparat negara dan elit politik. Terdapat juga bukti kuat adanya kabinet khusus atau doli spesialis atau mensreya untuk memusnahkan institusi yang diwujudkan melalui pembunuhan massal, kekerasan fisik dan mental kekerasan fisik mental dan pemerkosaan secara sistematis serta tindakan terhadap anak-anak sebagai upaya menghancurkan keberlanjutan kelompok tersebut. Peran media propaganda turut eh, memperkuat eh, pembuktian net genosida dengan menghasut masyarakat secara terbuka untuk melakukan pembantaian. Dari perspektif hukum, peristiwa ini tidak hanya tergolong sebagai genosida, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap perang, sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana individual bagi pelaku langsung, eh, komandan militer, pejabat negara, dan aktor media. Pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda atau CTR menjadi langkah penting dalam pencegahan keadilan, maksudnya dalam penegakan keadilan, meskipun proses penuntutan menghadapi berbagai hambatan hukum politik dan sosial. Secara keseluruhan, kasus Rwanda menjadi pelajaran fundamental bagi komunitas internasional mengenai pentingnya pencegahan dini, tanggung jawab kolektif, dan perlindungan efektif terhadap kelompok rentan dari kejahatan pemusnahan yang terencana dan sistematis. Nah, berikut ada daftar pusakanya dari sumber-sumber kasus Rwanda. Nah, sekian eh, analisis kasus Rwanda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata serta materi yang saya sampaikan. Eh, karena sini kita sama-sama masih belajar. Sekian dan terima kasih. Bila ada ingin komen-komen atau komentar yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.